can help us on the pitch. There is no doubt. We want every team's ready coming to Indonesia to play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya J. Lucusten dalam sebuah podcast yang akan kita fokus pada sepak bola Indonesia, kemudian timnas Indonesia. Kalau kita berbicara timnas Indonesia, ya ini ada masalahnya nggak gede nih, kecil, yang melanda skuad anak-anak asuh dari John Hedman terkait kabar cederanya striker timnas Indonesia Oleh Rameni. Ya, ini juga sungguh membuat hati kita agak miris, kenapa Oleh Rameni malah cedera. Ya, kemudian juga winger kanan ini juga mengalami cedera yang cukup parah, ya, di sekitar ligamen lutut kaki dari pemain yang biasa beroperasi di wing kanan ini dan telah mencetak gol di Excelsior Rotterdam selama dia dipinjamkan oleh Utrecht. Ini cukup mengesalkan ya, bagaimana nanti seorang John Hedman mencari pengganti untuk ditempatkan di wing kanan menemani striker nanti. Apakah Oleh Rameni juga masih tidak bisa dimainkan atau bagaimana? Nah, besok malam itu ada pertandingan Liga 1 di mana akan mempertemukan tuan rumah Persib Bandung menghadapi tamunya Persik Kediri. Harus menang, Persib Bandung harus menang karena untuk menghindari kejaran dari Borneo. Saat ini hanya tinggal 1 poin saja, tapi mereka masih menyisakan 2 laga besok dan saat tanggal 15 nanti menghadapi Borneo. Namun sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat semuanya yang selalu setia bersama kita dan bagikan konten ini kepada rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa berikan kritikan pada saya J. Lucusten di link kolom komentar di bawah ini, serta kritikan buat PSSI dan Ketum Erick Thohir. Langsung aja kita bahas. Baik rekan-rekan semuanya, pada malam hari ini kita akan tentu saja membahas bagaimana yang pertama adalah cederanya 2 pemain kita timnas ya. Ada Oleh Rameni yang ya belum kita dengar kabar dari dokter perawatan yang melakukan tindakan medis kepada seorang striker timnas Indonesia yang saat ini ada di Oxford United setelah kemarin tidak bisa dimainkan saat menjamu Preston North. Kemudian ya disusul lagi saat Excelsior Rotterdam ini menjamu musuhnya Heerenveen. Dia ya ini Miliano Jonathan harus mengalami cedera lutut di pertandingan yang sampai dia berteriak kesakitan gitu ya. Apakah nanti juga John Hedman ini mampu ya, kalau seandainya 2 pemain ini tidak bisa main, apakah John Hedman ini mampu mencari pengganti ya? Nah, itu yang ada di pikiran John Hedman. Kenapa pemanggilan ataupun proses naturalisasi kepada 2 orang pemain itu segera untuk ditindaklanjuti, karena minimnya kita nggak punya playmaker di tengah ketika kita kehilangan seorang Tom Hay yang udah di-ban 4 pertandingan laga resmi FIFA ya oleh Federasi Sepak Bola Dunia karena pelanggarannya, berkata ya tidak kurang sopan kepada wasit. Tentu saja ini dengan nanti pemrosesan 2 mungkin ya minggu depan ini ya, ini hari minggu depan antara hari Senin sampai hari Sabtu itu akan ada pemrosesan dari Kemenkumham nanti dan ada di DPR, kemudian setelah itu ada sumpah warga negara Indonesia, baik itu Laurin Ulrich dan Tristan Goyer. Kalau kita udah berbicara timnas, besok itu ada pertandingan yang cukup ya dinantikan oleh masyarakat Indonesia, terutama bobotoh Bandung yang akan selalu mengawal timnya Persib Bandung saat menjamu Persik Kediri. Ezra Walian ini ya baru naik nih ya. Apakah dia akan dipanggil oleh John Hedman ya sebagai pemain timnas? Ya kita nggak tahu.
Karena ujung-ujungnya juga ini Elkan Bagot belum mendapatkan kabar akan dipanggil juga. Namun itu kan tergantung pada posisi di mana John Herdman, siapa pemain nanti yang akan dibutuhkan. Itu kan begitu. Kita nggak bisa langsung ini pemain ini yang dipanggil, nggak bisa. Tergantung nanti John Herdman apakah memanggil Ezra Walian kah atau Elkan Bagot yang akan mengisi di sektor belakang. Kemudian karena kita berbicara Persib, maka ya wajib lah ya, saya kira harus memenangkan laga. Karena kejaran dari Borneo itu begitu sengit ya. Saat ini posisi ada di klasemen nomor 2 dan hanya terpaut 1 poin dan terpaut 2 laga. Besok kemudian 1 laga lagi akan dimainkan pada 15 Maret nanti. Itu laga tunda karena kemarin masih ada ACL 2 terkait dengan Raja Buri, kemudian harus bermain bersama Borneo, itu mendapatkan penundaan dari liga. Nah, untuk Persik Kediri saya kira ya permainan pasti akan dipegang oleh anak-anak Bandung. Ya mau nggak mau lah, biasanya Bandung itu tengahnya kuat. Saat menghadapi Persebaya, saya kira ya kita sudah bisa menebak, meskipun itu di kandang Persebaya, dominasi lini tengah Persib itu begitu kuat. Luciano Guaico Cia itu begitu kuat di sana. Meskipun Tom Heng yang baru mendapatkan anak putri ya, dimasukkan di babak terakhir ya. Ini ya karena memang pertandingan yang membutuhkan kemenangan, jadi laganya begitu ketat sehingga Bojan Hodak tidak memberikan tanggapan dalam jumpa pers bersama wartawan. Namun besok itu adalah laga hidup mati. Mereka harus menang dalam menghadapi Persik Kediri karena yaitu dia harus menghindari kejaran dari Borneo. Skornya berapapun yang penting harus menang. Sementara Persija di bawah Borneo. Jadi memang 3 tim ini saya kira akan menjadi 3 tim yang akan berebut juara Liga 1 musim 2025-2026. Siapa yang bertahan, siapa yang kuat, yang akan membuktikan mereka layak untuk menjadi juara di Liga 1 tahun ini 2025-2026. Itu saja yang bisa kita sampaikan terkait Persib Bandung. Apakah bisa menang? Saya yakin akan memenangkan laga karena untuk menghindari kejaran dari Borneo. Karena Borneo ini akan selalu memepet pemuncak klasemen, baik itu Persib Bandung ya dan juga Persija. Ini pertarungan yang tidak akan belum selesai hingga di pertandingan terakhir di Liga 1. Demikian yang bisa kita sampaikan kepada Anda dan jangan lupa untuk berikan like dan subscribe. Saya Jelu Custen dari Jakarta mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.